Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galan Ramadan Arya Galib, NIM 2006-0511-0008 dari kelas Praktikum PBO kelas D. Jadi di video ini saya akan secara singkat menjelaskan tentang proyek aplikasi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas proyek akhir. Jadi untuk judulnya sendiri adalah Dompetku. Deskripsinya seperti ini, yang kurang lebihnya jika dirangkum, fungsi dari program Dompetku ini adalah untuk membantu mendiversifikasikan atau menyebar atau memencarkan dananya ke beberapa instrumen yang digunakan untuk menampung dana, antara lain investasi, tabungan, dan dana darurat. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Desain kelasnya ada di link berikut. Desain kelasnya ini ya, seperti ini desain kelasnya, sangat kecil sekali. Lalu kita langsung lanjut saja di programnya mungkin. Nah, di project dompet ini ada beberapa package. Antara lain adalah package dana darurat, gambar yang isinya hanya gambar, dan gambar, investasi, login, tabungan, dashboard, SC board isinya juga gambar doang, sama package start. Nah, test start ini adalah test drive-nya. Coba langsung kita run programnya. Nah, ini ada GIF-nya untuk loading screen. Kita coba create new account. Namanya siapa? Nah, namanya Naruto. User namanya Naruto. Passwordnya Naruto 1. Ulang password ini juga harus sama. Jika tidak sama ya akan seperti ini. Password daftaran ditolak, input password dan ulang password harus sama. Lalu passwordnya hilang. Kita inputkan lagi Naruto 1. Daftar. Daftaran akun berhasil. Maka otomatis dia akan dikirimkan ke dalam si database dompet yang bagian tabel registrasi. Ini ada nama Naruto. Si Naruto daftar aplikasi saya. Lalu kita login kan di sini pakai nama si Naruto tadi. Naruto, passwordnya Naruto 1. Kita login. Nah, setelah login maka diarahkan ke tampilan dashboard aplikasi. Dashboard aplikasi ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah objek 3 ini, tombol 2 ini untuk keluar dan minimize. Lalu ada grafik laporan. Grafik laporan ini nanti akan dijelaskan di akhir saja. Langsung saja kita masuk. Sebenarnya untuk ketiga dari tabung, investasi, dan dana darurat ini sama saja. Mungkin saya akan jelaskan dari yang paling sedikit. Tabung kita buka. Nah, ketika pertama kali membuka seperti perintahnya di sini, tekan refresh saat pertama kali membuka tampilan ini. Maka kita harus tekan refresh agar muncul semua nilai-nilainya. Di sini saya bukan pakai primary key yang ID itu, biasanya saya pakai tanggal, jadi nggak ada primary key-nya, tapi pakainya tanggal. Kita coba inputkan, misalkan saya mau nabung 5 juta, keren sekali, kaya saya. Lalu pengeluarannya misalkan 750.000. Lalu kita tekan hitung. Setelah kita hitung maka akan muncul total ini yang akan di store di total. Lalu kita tekan input angka, input tabungan terkonfirmasi, maka dia akan muncul di tabung. Nah, ini. Lalu ada tips menabung, ini nanti nyambungnya di tabel cell renderer. Ketika sudah sampai paling kanan, dia akan enter di bawahnya secara otomatis. Ini juga nyambung di polymorphism. Seperti itu, ada overridingnya. Lalu kita kembali ke tampilan. Nah, dia tabung akan semakin lebar. Mungkin kita coba lagi dana darurat. Jadi ketika sudah kita inputkan, dia akan secara otomatis menjadi lebih lebar karena value-nya meningkat. Nah, seperti itulah. Lalu kita coba masuk di contekan. Kita coba masuk di reference variable. Jadi di setiap reference variabelnya, di setiap tombol transisi objek ini memiliki reference variable tersendiri. Ini juga ada reference variable yang nyambungnya sama login. Ketika sudah mencapai waktu yang telah ditentukan, dia akan otomatis pindah tampilannya di login. Lalu kita coba buka tabungan. Ini juga ada reference variable untuk menghitung. Lalu kita langsung saja karena waktunya terbatas, kita skip grafik. Ada enkapsulasi.
Encapsulasinya ada di penampungan. Penampungan ini extend dari abstrak. Abstrak ini adalah superclass yang nanti akan di-extend ke anak-anaknya. Abstrak isinya seperti ini, ada hitung masuk keluar, kita extend di penampungan, kita override beberapa metode yang ada, lalu kita override lagi metodenya di dalam hitung seperti ini. Oke, polimorfisme dan encapsulasi inheritance sudah terpenuhi. Tingkat aksesnya seperti biasa, ada private, ada public. Ya, private biar nilainya tidak mudah dirubah saja, kalau ingin merubah harus menggunakan setter-getter. Kalau public ya biar mudah digunakan saja. Polimorfisme seperti yang sudah dijelaskan, ada kelas abstrak, hitung tadi sudah. Ya, ini ya untuk tadi kelas table cell renderer yang ini. Jadi ketika sudah menyentuh paling kanan, dia akan otomatis pindah ke bawahnya seperti ini. Jadi ini akan ada get table cell renderer komponen, kita panggil di sini. Public komponen kita panggil lagi, di override, lalu kita isi seperti ini. Seperti apa namanya? Kita mengambil ukuran ini, lalu kita pasang di sini. Ketika sudah menyampai paling kanan, dia akan otomatis enter di bawahnya. Lalu kita nyontoh lagi. Di bawah sendiri ada kelas abstrak. Ya, abstrak tadi sudah dijelaskan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, setelah mengakhiri ternyata memang ada kekurangan. Jadi saya akan sedikit jelaskan tentang chart. Jadi di chart itu isinya seperti ini. Kita menggunakan extra library dari Jeffrey chart. Nah, ini ada read invest dan read in invest. Ini fungsinya untuk menentukan nilai dari setiap irisan. Ini langsung kita select sum TB total. Begitu juga untuk yang lainnya. Kita langsung coba saja praktekkan. Jadi untuk memasukkan chart ini kita tinggal menarik saja kelasnya ke dalam. Nah, seperti ini selesai. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau terlalu cepat. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.